warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Pribadi Santosa, di dalam melayani saudara-saudara sekalian untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengucap syukur karena melihat saudara-saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini akan saya membawakan renungan singkat dengan tema kecewa. Diambil dari firman Tuhan dari Matius 11 ayat 2 sampai 6. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas bagaimana Yohanes Pembaptis yang menjadi kecewa di dalam akhir pelayanannya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia menemukan jawaban Yesus? Mari kita lihat. Siapakah sosok Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus. Yohanes juga yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ia mengenal siapa Yesus pada waktu ada suara dari sorga yang meneguhkan jati diri Yesus. Pelayanan Yohanes Pembaptis sangat luar biasa. Walaupun ia tidak pernah mengadakan mujizat, tetapi urapan dalam khotbah Yohanes menggetarkan setiap pendengar sehingga banyak orang bertobat. Pendengar khotbah Yohanes Pembaptis datang dari berbagai kota dan desa. Jumlahnya bisa ribuan orang. Dan banyak mereka dibaptis. Di dalam mereka bertobat, menerima firman Tuhan. Yohanes berani dalam menegur orang berdosa, karena ia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Saat menegur Raja Herodes, ia ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mulai timbul keraguan-raguan akan keberadaan Yesus. Di tengah kesendiriannya di dalam penjara, timbul banyak pergumulan batin. Ini yang mengakibatkan timbul keraguan-raguannya terhadap Yesus. Padahal ia sudah mengenal Yesus sebagai anak Allah pada waktu membaptisnya di Sungai Yordan. Ini menandakan bahwa setiap manusia, walaupun dipakai Tuhan luar biasa, mempunyai banyak kelemahan. Tidak selamanya manusia itu kuat. Yohanes Pembaptis contohnya, dia membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Ia butuh kekuatan yang menopangnya di tengah kesendiriannya. Kejadian 2 ayat 18 berkata, "Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia perlu seorang penolong dari sesamanya."
Saat kelemahan terjadi, seseorang perlu berada dalam komunitas, yaitu kumpulan orang percaya yang menopangnya. Komunitas bisa berarti di dalam keluarga, pasangan hidup saudara, bisa juga di dalam komunitas sel, di dalam gereja Anda, atau teman-teman sepelayanan Anda, dan juga lain-lain. Sebaiknya saat ini orang percaya harus hidup dalam komunitas yang saling menjaga selain mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Saat Yohanes Pembaptis di penjara, masih ada murid-murid Yohanes yang mengunjunginya. Puji Tuhan. Murid-murid Yohanes Pembaptis masih setia dan bergantung penuh imannya kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis masih ditaatinya. Walaupun murid-muridnya sering mengunjungi Yohanes Pembaptis, semua itu tidak dapat menjawab keraguan-raguan Yohanes Pembaptis. Satu hal yang baik terjadi ketika Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya langsung kepada Yesus untuk menjawab keraguan-raguan tentang siapa Yesus. Apa fungsi murid Yohanes Pembaptis dalam hal ini? Ternyata mereka menjadi jembatan penghubung antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus sendiri. Saudara ingat, jembatan penghubung adalah penting untuk membantu menjawab keraguan-raguan, kekecewaan manusia akan sesuatu hal. Setiap orang percaya merupakan jembatan penghubung Tuhan dengan orang yang belum mengenal Kristus. Anda bisa menjadi jembatan penghubung ayah Anda dengan Tuhan, teman Anda dengan Tuhan, saudara Anda dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya dengan mendoakan mereka dan memberitakan firman Tuhan atau Injil kepada mereka. Nah, saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang lain yaitu, jika Anda ragu tentang Yesus, datanglah langsung kepadanya dalam doa untuk meminta peneguhan akan keyakinan Anda. Atau Anda bisa memakai jembatan penghubung, yaitu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bisa juga lewat teman seiman, pasangan hidupmu, dan lain-lain. Tetapi jangan meminta jawaban dari orang lain atau orang yang belum percaya kepada Kristus. Jawaban Yesus terhadap keraguan-raguan Yohanes Pembaptis sangatlah unik. Yesus tidak menjawab siapa dirinya lewat pengakuan langsung dari mulutnya. Tetapi Yesus menjelaskan dengan menunjukkan apa yang dilakukannya di dalam pelayanan, yaitu mujizat. Hal ini sebagai tanda penggenapan janji Tuhan di Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Berbunyi demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Saudara, saat itu orang Yahudi percaya setiap mujizat datang dari Tuhan. Yesus mengungkapkan peneguhan Bapa di dalam dirinya lewat mujizat. Saudara, saat ini dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan diam saja? Dan lain-lain sebagainya. Hal ini bisa mendatangkan keraguan-raguan tentang Tuhan Yesus terhadap dirinya sendiri. Jika ini terus berlarut-larut, keraguan-raguan bisa menjadi kekecewaan kepada Tuhan Yesus. Yang terbaik adalah datang dalam doa kepadanya. Baca dan renungkan baik-baik firman-Nya. Hal ini dapat menjawab keraguan Anda tentang Yesus. Dengan kata lain, setiap orang yang datang kepada Yesus meminta pertolongannya akan dijawab sesuai kehendaknya. Jadi, saudara-saudara, jangan ragu lagi. Jangan kecewa lagi terhadap Tuhan Yesus tentang apa yang kau alami saat ini. Yesus berkata
Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tetap tegar di masa sukar. Never quit. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.